wabarakatuh. Nama saya Adinda Rahmatia Putri dari Prodi PAI, Fakultas FAI. Saya membuat video tentang penjelasan kitab Adabul Alim wal Muta'alim untuk memenuhi tugas studi naskah pendidikan Islam. Langsung saja, Ababul Khomis, bab yang kelima. Bab ini tentang tata krama orang yang berilmu terhadap dirinya sendiri. Fi adabil alimi, ialah di dalam menjelaskan beberapa tata krama orang yang berilmu. Fi haqqi nafsihi, di dalam hak dirinya. Wa fihi ishruna, dan ialah di dalam adapun 20 adaban. Apanya tata kramanya? Al-awwalu, adapun yang pertama, an-yudima, ialah hendaknya melanggengkan muraqabatallahi, terhadap pengawasan Allah ta'ala fi syirri wal alaniyati, maha tinggi di dalam sunyi dan ramai. Maksudnya adalah hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, baik di tempat sunyi maupun di tempat ramai. Wasani, dan adapun yang kedua, an yulazima, ialah hendaknya menetapi khaufahu, terhadap takut kepada Allah Ta'ala, maha tinggi, fi, di dalam jami'i harokatihi, seluruh beberapa geraknya, wasakanatihi, dan beberapa diamnya, wa aqwalihi, dan beberapa ucapannya, wa afwalihi, dan beberapa perbuatannya. Fa'innahu, karena sesungguhnya, aminun, ialah orang yang dipercaya, alamat, atas sesuatu, ustudia, yang dititipkan, fihi, di dalam. Dan yang kedua ini, hendaknya orang yang berilmu senantiasa merasa takut kepada Allah dalam segala gerak-geriknya, diamnya, ucapannya, perbuatannya, karena sejatinya orang yang berilmu ialah diberi kepercayaan dan selalu dititipkan atasnya, baik berupa ilmu, hikmah, maupun rasa takut, dan mengabaikan anjuran ini berarti ia berkhianat. Min ulumi, dan beberapa ilmu, wa hikmati, wa khosyatihi, dan rasa takut, wa tarku zalika, dan adapun meninggalkan, minal khiyanati, ialah termasuk dari pengkhianat, wa qad qala ta'ala, dan sungguh mengatakan, la tahunu, terhadap bersabda, janganlah mengkhianati siapa kalian, Allah wa Rasulah, terhadap Allah dan Rasul, wa tahunu, dan mengkhianati amanatikum, terhadap amanah-amanah kalian, wa antum, seraya adapun kalian, ta'lamun, nah, ialah mengetahui kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat
75. Wasani, dan adapun yang ketiga, an yulazima, ialah hendaknya menetapkan siapa, asakanata, terhadap tenang, warrobi'u, dan adapun yang keempat, an yulazima, ialah hendaknya menetapi al-awwara'a, terhadap sifat wirai, wal khamisu, dan adapun yang kelima, an yulazima, ialah hendaknya menetapi at-tadu'a, terhadap rendah hati, wasadisu, dan adapun yang keenam, an yulazima, ialah hendaknya menetapi al-khusu'a, terhadap khusyuk lillah, kepada Allah. Yang ketiga ini, hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa tenang. Kemudian yang keempat, hendaknya orang-orang yang berilmu senantiasa bersifat wirai. Yang kelima, hendaknya orang yang berilmu senantiasa rendah hati. Dan yang keenam, hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa khusyuk atau fokus kepada Allah. Wa mimma kataba, dan ialah termasuk dari sesuatu yang menulis Malikun radhiyallahu an, siapa Imam Malik, ila Rasyidi, kepada Raja Harun ar-Rasyid, iza alimta, adapun tulisan di saat mengetahui ilman, terhadap ilmu, fal yura, maka hendaknya dilihat, alaika, atasmu, asyaruhu, apa pengaruhnya, wa waqaruhu, dan kewibawaannya, wa sakanatuhu, dan ketenangannya, wa hilmuhu, kesabarannya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, al ulama'u, yaitu sabda, adapun para ulama, warasatul anbiya'i, ialah pewaris para nabi, waqala, dan mengatakan, Umaru radhiyallahu an, siapa Sayyidina Umar, ta'allamu, terhadap sabda mempelajari, al-ilmu, terhadap ilmu, wa ta'alamu, maka pelajarilah, ma'ahu, bersama, as-sakinata, terhadap ketenangan, wal waqara, dan kewibawaan, waqala, dari mengatakan, ba'du, siapa sebagian, as-salafi, ulama salaf, hakun alal alimi, terhadap perkataan, ialah hak orang yang berilmu, an yatawada'u, adapun hendaknya rendah hati, la, kepada Allah, fi syirrihi, di dalam sunyinya, wa alaniyatihi, dan ramainya, wa yarta riza min nafsihi, dan menjaga dari nafsunya, wa yakifa amma, dan berhenti dari sesuatu, askala alaihi, yang menyulitkan, atas apa yang menyulitkan. Maksudnya adalah termasuk salah satu isi surat dari Imam Malik kepada Raja Harun ar-Rasyid, yaitu, jika kamu mengetahui tentang suatu ilmu, maka hendaknya kamu lihat pengaruhnya, kewibawaannya, ketenangannya, dan kesabarannya. Karena Nabi bersabda, para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi. Sayyidina Umar berkata, pelajarilah ilmu, serta pelajarilah pula bersamanya ketenangan dan kewibawaan. Sebagian ulama salaf berkata, hak atas orang yang berilmu adalah rendah hati kepada Allah di tempat yang sunyi maupun ramai,
menjaga nafsunya, dan berhenti dari segala sesuatu yang menyulitkan dirinya. Wasabi'u, dan adapun yang ketujuh, an yakuna ialah hendaknya ada ta'wiluhu fi jami'i umurihi, apa sandarannya di dalam seluruh urusannya, alallahi, atas Allah Ta'ala Maha Tinggi. Wasaminu, dan adapun yang kedelapan, an yaja'ala ialah hendaknya tidak menjadikan ilmahu terhadap ilmunya, sulaman terhadap tangga, yatawassolu yang menjadikan sarana, bihi dengan, ilal agrodi kepada tujuan-tujuan ad-dunyawiyati yang bersifat duniawi, min jahin pangkat, au malin atau harta, au sum'atin atau kondang, au syuhratin atau terkenal, au taqaddumin atau diutamakan, ala aqronihi atas teman-temannya. Yang ketujuh ini, hendaknya orang yang berilmu selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Kemudian yang kedelapan, hendaknya orang yang berilmu tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan duniawi, seperti pangkat, harta, kondang, terkenal, dan diutamakan atau teman-temannya. Watasyi'u, adapun yang kesembilan, an la yu'azzima ialah tidak mengagungkan abna'at dunia terhadap anak-anak dunia, bimasyi dengan berjalan, ilaihim kepada, wakiyami dan berdiri, lahum illa iza kana kecuali di saat ada, fi zalika ialah di dalam itu, maslahatun apa kemaslahatan, tazidu yang melebihi, ala hadhihi atas inilah, al-mafsadati yaitu kerusakan, la siyama apalagi, in yazhab jika pergi, bi ilmihi dengan membawa ilmunya, ila makani man kepada tempatnya orang, yata'allamu yang belajar, minhu wa in kana dari sekalipun ada, al-muta'allimu siapa orang yang belajar, kabiron qadri ialah agung pangkatnya, bal yadunu akan tetapi menjaga siapa, ilmahu kama sonahu terhadap ilmunya sebagaimana menjaganya as-salafu ulama salaf, as-solihu yang soleh. Nah, yang kesembilan ini, orang yang berilmu itu hendaknya tidak memuliakan orang-orang kaya dengan mendatangi mereka atau berdiri untuk menghormati mereka, kecuali ada kemaslahatan yang dinilai lebih dibandingkan kerusakan ini. Lebih-lebih jika ia dengan berbekal ilmu yang memiliki mendatangi murid yang hendak belajar kepada sekalipun murid itu. Orang yang berpangkat tinggi, akan tetapi seorang alim itu harus menjaga ilmunya sebagaimana ulama salaf as-shalih menjaganya. Wa akhbaruhum, dan adapun beberapa cerita, bizalika di dalam hal itu, masyhuratun ialah terkenal, ma'a khulafai bersama para khalifah, wa ghairihim kama dan selain sebagaimana sesuatu, ruwiya yang diriwayatkan, an Malikin dari Imam Malik, ibni Anasin yang menjadi putranya Anas, annahu yaitu bahwasanya, qala ialah mengatakan, dakhaltu terhadap perkataan, ala Huron atas Raja Harun ar-Rasyid, faqala maka mengatakan, li padaku, ya Aba Abdillah terhadap perkataan wahai Aba Abdillah,
Yang bagi sebaiknya entah talifa siapa hendaknya bolak-balik ilaina kepada kami hatta yasma'a hingga mendengar. Ini adalah cerita ulama mengenai hal ini sudah masyhur di mana-mana, baik murid yang belajar maupun seorang khalifah maupun orang lain, sebagaimana cerita yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau berkata, aku mengunjungi Raja Harun ar-Rasyid, lalu dia berkata kepadaku, wahai Aba Abdillah, sebaiknya kamu sering bolak-balik kepada kami sehingga anak-anak kecil kami bisa mendengar. Sibyanuna siapa anak-anak kecil kami, Al-Muwatta'u terhadap kitab Al-Muwatta', qala maka mengatakan siapa, qultu terhadap perkataan, a'azza semoga memuliakan, Allahu siapa Allah, al-amira terhadap raja, inna hadza sesungguhnya yang inilah al-ilma yaitu ilmu minkum dari kalian, kharaja ialah keluar, fa'in antum jika memuliakan, a'azzartumuhu yakni memuliakan, a'azza maka mulia, wa in zalaltumuhu dan jika merendahkan, zalla maka rendah, wal ilmu dan adapun ilmu, yuta ialah didatangi, wala ya'ti dan tidak datang, faqala maka mengatakan, sodakta benar, ukhruju keluarlah, ilal masjidi ke masjid, hatta tasma'u hingga mendengar, ma'an nasi bersama manusia, waqala dan mengatakan. Kemudian ini menjelaskan tentang kitab Al-Muwatta'. Lantas Imam Malik berkata, saya berkata, semoga Allah memuliakan sang raja. Sesungguhnya ilmu ini bersumber dari keluarga kalian. Maka jika kalian memuliakan ilmu ini akan menjadi mulia. Namun jika kalian merendahkan maka ilmu ini menjadi hina dan ilmu itu didatangi bukanlah mendatangi. Maka Raja Harun ar-Rasyid menjawab, engkau benar, pergilah kalian menuju masjid sehingga kalian bisa mendengarkan pengajian bersama orang-orang. Az-Zuhriyu siapa Imam Zuhri, hawanu terhadap perkataan ialah suatu kehinaan, biilmi dengan ilmu, milahu adapun hendaknya, al-alima siapa yang berilmu, ila baiti mu'allimi ke rumah pelajar, fa'in da'at namun jika menarik, ila zalika kepada hal itu, darurotun darurat, awik tadot atau menuntut, maslahatun kemaslahatan, rojihatun yang unggul. Ala mafsadati bidzalihi atas kerusakan merendahkan, fala ba'sa maka tidak ada masalah, madamat selamanya, al-hal ada apa keadaan, hal zihi ialah ini, wa ala haza dan atas ini, yu'malu ditangguhkan, ma ja'a yang datang, an di salafi dari sebagian ulama salaf, fi hadza di dalam ini, wa bi jumlati dan ialah kesimpulan
Imam Az-Zuhri berkata, suatu kehinaan bagi ilmu jika seorang yang alim membawa ilmunya ke rumah pelajar. Namun jika keadaan memaksa demikian atau timbulnya kemaslahatan yang lebih unggul atas kerusakan dari merendahkan ilmu, maka tidak masalah selama keadaan menuntutnya demikian. Atas dasar seperti ini, dikuatkan kebolehan praktik sebagian ulama salaf yang mendatangi pelajar yang berguru kepadanya. Man ajala. Adapun ungkapan mengagungkan al-ilmu terhadap ilmu ajalahu maka mengagungkan Allah. Waman adapun ahanahu ialah menghina. Ahanahu maka menghina Allahu wahaza Allah, dan adapun ini muayyan ialah dilihat kasat mata, waqala dan mengatakan wah bu siapa wah nu Munabbih yang menjadi putra Munabbih. Karena terhadap perkataan adanya ulama qoblana di sebelum kita, kodis tarnau ialah sungguh tercukupi bi ilmihim dengan ilmunya, an dunya ghairihim dan dunianya, zagbatan rokbatan karena suka fi ilmihim dengan ilmunya, asbaha maka menjadi ahlu siapa ahli al ilm ilmu al yauma di hari ini, ya bezuluna ialah memberikan li ahli dunia pada ahli dunia ilmuhum terhadap ilmunya, rogobatan karena suka fi dunyahum dalam dunianya, asbaha menjadi ahlu dunia siapa ahli dunia, qad zahidu ialah sungguh membenci fi ilmihim lima di dalam ilmunya karena sesuatu, ra'au yang melihat siapa min su'i maudi'ihi dari keburukan kedudukan yang dakum di sisi, walaqad ahsana dan sesungguhnya berbuat baik al-qadi siapa al-qadli al Abu Hasan al-Jurjani, yaitu Abu al-Hasan yang berbangsa Gurgan, haitsu qala di sekiranya mengatakan. Kesimpulannya adalah barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkannya, dan barang siapa yang menghinakan ilmu, maka Allah akan menghinakannya, dan hal ini terjadi secara kasat mata. Wahb bin Munabbih berkata, dahulu ada ulama-ulama sebelum kita sungguh merasa cukup dengan ilmu yang mereka miliki daripada mengharap harta orang lain, karena mereka lebih mencintai ilmu berbanding terbalik dengan ilmu zaman sekarang. Mereka memberikan ilmunya kepada para ahli dunia karena mencintai harta mereka. Pada akhirnya, ahli dunia membenci ilmu para ulama disebabkan oleh apa yang mereka lihat, yakni kedudukan ilmu yang rendah di sisi mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.